Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi yang indah ini. Dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah-limpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Kristianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam ini dengan penjagaan, dengan perlindungan penyertaan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan saja. Dan pada pagi yang indah ini kami boleh kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, salah satu hal yang didambakan oleh manusia adalah kedamaian. Kita tahu bahwa bersama kesehatan dan kecukupan, semua orang sebenarnya mengerti bahwa hidup damai itu juga perlu untuk menunjang suatu kebahagiaan. Sekalipun manusia hidup berkecukupan dan sehat tubuhnya, rasa damai itu belum tentu ada. Malahan rasa damai itu sepertinya sulit didefinisikan, karena tidak bisa dilihat atau dibuat. Berbagai usaha sering dilakukan manusia untuk mendapatkan rasa damai, misalnya dengan banyak berdoa, menyepi, berpuasa, atau bersemedi dan sebagainya. Tetapi seringkali rasa damai tentram itu tidak kunjung datang, apalagi jika keuangan atau kesehatan mulai menurun. Rasa gundah dan khawatir mulai muncul. Mereka yang beruang dan sehat juga belum tentu bisa mendapatkan rasa damai dalam hidupnya. Seringkali di dalam kebingungan hidup mereka mencari kebahagiaan dengan materi dan kegiatan fisik, mungkin melalui makanan, pakaian, barang mewah, olahraga, pesta pora, dan petualangan. Tetapi kedamaian adalah sesuatu yang cukup sulit ditemukan. Kedamaian yang dimengerti manusia seringkali palsu dan tidak langgeng, saudara. Ayat di atas menyatakan bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang dapat memelihara hati dan pikiran kita, adalah pemberian Allah melalui Yesus Kristus. Jelas bahwa kedamaian yang benar-benar bisa efektif dalam hidup kita bukanlah dari usaha kita sendiri, saudara. Manusia sering berusaha, tetapi Tuhanlah yang menentukan apa yang bisa memberi ketenangan hidup dalam keadaan apapun. Apa yang ditentukan Allah dari awalnya untuk membawa kebahagiaan bagi manusia adalah hubungan yang baik antara manusia ciptaannya dengan Sang Pencipta yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Karena hubungan ini menjadi rusak sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia kehilangan pegangan hidup dalam perjuangan di dunia. Karena itulah Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dunia. Yesus Kristus tidak hanya menebus dosa manusia, tetapi Ia memungkinkan manusia yang percaya untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Bapa di surga. Kesempatan sekarang terbuka bahwa semua orang yang percaya dapat mengutarakan segala persoalan dan kebutuhan mereka kepada Tuhan secara langsung. Setiap saat, dimanapun kita berada,
Yang kita perlukan hanyalah kemauan untuk menerima kedamaian dari Yesus pada saat ini, saudara. Dalam Injil Yohanes dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang di dunia selalu mencari damai sejahtera tetapi tidak bisa memperolehnya. Semakin mendekat ke damai itu, semakin iblis menarik mereka menjauh. Iblis membutakan mereka dengan berbagai doktrin teoritis yang dibuat manusia. Tetapi, puji Tuhan untuk kasih-Nya yang besar, kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, menemukan damai sejahtera melalui Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara. Hari-hari ini, dunia masih mencari suatu kedamaian. Seolah-olah dunia sedang berlari menuju ke suatu kondisi yang lebih baik dalam setiap aspek yang menyangkut kedamaian. Tetapi sebenarnya manusia tidak tahu bahwa jalan untuk menerima damai sejati adalah melalui Tuhan Yesus. Paulus berkata, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudaraku, manusia tidak bisa menciptakan kedamaian dengan usaha sendiri. Damai sejahtera dapat dialami hanya ketika kita menerima pengampunan Allah dan dipulihkannya hubungan kita dengan Dia melalui darah Kristus. Dengan cara ini, kita dapat memiliki hubungan harmonis dengan Allah Bapa kita. Tanpa pencurahan darah Kristus di kayu salib, tidak akan ada damai Tuhan. Dan hanya dengan iman kita menerima Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Dan ketika Kristus masuk dalam hati, kita dimerdekakan dari rasa berdosa yang menghantui kita. Saudaraku, Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sekarang memiliki damai sejahtera dalam hati kita, sehingga kita dapat dengan bebas tanpa rasa takut datang kepada Bapa kita. Kedamaian sejati hanya kita dapat dari Tuhan Yesus. Lewat pengorbanannya di kayu salib kita dimerdekakan dari segala kutuk dosa. Dan saat ini kita bisa menemukan damai sejahtera abadi, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kepada kami bahwa hanya Tuhanlah sumber kedamaian sejati. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu memelihara hati dan pikiran kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Mari ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami saat pagi ini. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Saudaraku, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Dan mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.